Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai web deteksi COVID menggunakan CNN. Pertama-tama kita mengumpulkan datasetnya terlebih dahulu. Di sini ada dataset COVID dan di sini ada dataset pasien yang normal. Nah, di situ kita bangun modelnya, model CNN. Di sini pertama import modulnya, habis itu load dataset, habis itu kita melakukan data preprocessing, ubah tab data dari list menjadi array dan ubah nilai dari tiap pixel menjadi range 0 sampai 1. Habis itu ubah nilai dari label menjadi binary. Setelah itu kita split datanya. Di sini pada penelitian ini kami menggunakan 30% sebagai data test dan 70%-nya sebagai data train. Nah, setelah itu kita uh, bangun arsitektur CNN-nya, pertama input layernya. Habis itu di sini kita menggunakan ReLU dan sigmoid. Nah, di sini tentukan hyperparameternya. Di sini kita menggunakan learning rate-nya 0,001 dengan epochnya 100 dan optimizernya menggunakan Adam karena pada penelitian ini kami hanya menggunakan dua kelas saja. Di sini kita train modelnya. Setelah di train, sini kita lihat plotnya. Di sini ada train dan fail lossnya itu mendekati 0 dan train akurasi dan validation akurasinya itu mendekati 1. Di sini sudah cukup bagus. Di sini evaluasi modelnya. Dari model ini kita dapatkan akurasinya 0,96. Itu sudah cukup bagus. Sudah dapat dipercaya. Di sini uji model image-nya. Kalau sudah dirasa benar, di sini kita save modelnya. Habis itu kita bangun websitenya. Di sini kita load modelnya yang tadi H5. Sini kelas dictionary-nya. Di sini ada fungsi predict label. Jika key predictnya kurang dari 0,5 maka kelas dictionary-nya yaitu COVID. Kalau enggak itu kelas dictionary-nya 1. Di sini kita tes saja. Nah, di sini saya sudah download tadi. Di sini untuk X-ray yang normal, kita prediksi gambar, maka hasil prediksinya yaitu healthy. Nah, di sini kalau di sini yang ini yaitu hasil prediksinya yaitu yang COVID. Nah, selanjutnya mengenai paper akan dijelaskan oleh Rizal Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan paper dari penelitian ini. Untuk judul dari paper ini sendiri yaitu adalah deteksi penyakit COVID-19 berdasarkan citra X-ray menggunakan convolutional neural network. Lalu masuk pada bagian abstrak. Di sini dijelaskan ada yang pertama yaitu ada permasalahannya sendiri, lalu ada solusi, dan juga ada hasil yang nanti akan diusulkan berupa precision, recall, F1, dan juga akurasi. Lalu pada bagian pendahuluan di sini dijelaskan penyakit coronavirus itu sendiri, total berapa banyak penderitanya, dan juga beberapa strategi yang telah diterapkan seperti PCR dan juga swab. Pada pendahuluan ini juga dilengkapi dengan referensi dari penelitian-penelitian yang serupa. Lalu masuk pada metode penelitian. Pada metode penelitian ini dijelaskan urutan-urutan proses penelitian seperti pada gambar ini. Yang pertama ada pengumpulan data, lalu data pre-processing, lalu split dataset, lalu diimplementasikan pada CNN arsitektur, lalu masuk ke train model, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Di bawahnya lagi nanti akan dijelaskan lebih detail mengenai
proses-proses penelitian yang ada pada gambar seperti ini. Yang pertama, pengumpulan dataset yaitu sebanyak 13.908 yang dibagi menjadi dua, yaitu ada 3.616 citra X-ray pasien yang terkena COVID dan juga sebanyak 10.192 citra X-ray yang sehat, yang tidak terkena COVID. Dapat dibedakan bahwa hasil dari citra X-ray yang pasien terkena COVID dan juga sehat itu bagian paru-paru yang ada pada pasien yang terkena COVID itu lebih lebat putihnya dibandingkan orang yang tidak terkena COVID atau sehat. Lalu di bawahnya ada lagi, setelah dikumpulkan datanya, lalu dilakukan pre-processing data, lalu setelahnya dilakukan split data, yang dimana ada 70% sebagai dataset training dan 30% sebagai dataset testing. Setelah di split datanya, lalu diimplementasikan pada CNN architecture, yang dimana nanti hasilnya akan seperti yang tadi pada abstrak, yaitu berupa precision, recall, dan F1 score dan akurasi. Dengan akurasi 96% ini dapat disimpulkan bahwa metode ini dapat mendeteksi citra X-ray mana yang merupakan pasien terkena COVID atau pasien yang tidak terkena COVID.